Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Kita sudah sampai di halaman berapa ini? Halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala As-Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha annaha qalat, bahwasanya Sayyidah Aisyah pernah berkata, kana Utbah ibn Abi Waqqas ahida ila akhihi Sa'd ibn Abi Waqqas. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sahabat Utbah Ibn Abi Waqqas itu pernah berwasiat pada saudaranya yang bernama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Jadi Utbah dan Sa'ad ini bersaudara, saudara kandung. Utbah ini berpesan pada saudaranya Sa'ad ibn Abi Waqqas. Berpesan apa? Annabna walidata zam'ah minni. Jadi kata Utbah pada saudaranya Sa'ad, anak dari budaknya Zam'ah itu dari saya. Artinya anak budak Zam'ah itu anak saya. Faqbidhu ilaika, maka nanti kamu Sa'ad menerima anak tersebut. Qalat, lalu Sayyidah Aisyah berkata, falamma kana amal fathi akhadahu Sa'd bin Abi Waqqas. Ketika tiba amul fatah, anak dari budaknya Zam'ah ini diambil oleh Sa'ad ibn Abi Waqqas karena memang pesan dari Utbah seperti itu. Wa qala ibnu akhi. Lalu kata siapa nih? Kata Sa'ad, ini adalah keponakan saya. Qad ahida ilayya fihi. Saudara saya yang bernama Utbah sudah berpesan untuk mengambil anak ini, anak dari budaknya Zam'ah ini. Utbah saudara saya sudah berpesan. Faqama Abdu bin Zam'ah. Lalu putra dari Zam'ah yang bernama Abdu bin Zam'ah ini berkata, akhi, anak dari budaknya Zam'ah ini bukan anak Utbah, tapi ini saudara saya, anak Zam'ah. Wabnu walidati abi, ini adalah anak dari budak ayah saya. Ulida ala firashihi, dilahirkan dalam ikatan yang baik. Akhirnya karena di sini bertentangan antara Abd ibn Zam'ah dan juga Sa'ad ibn Abi Waqqas, fatasawaqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berdua itu mendesak dan mengadu perihal tersebut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Sa'ad, lalu Sa'ad berkata, ya Rasulullah, inna akhi qad ahida ilayya fihi. Jadi Sa'ad ini mengaku bahwasanya anak dari budak Zam'ah ini adalah anaknya Utbah. Abd ibn Zam'ah mengatakan ini saudaranya, bukan anak Utbah. Akhirnya mereka datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan hal tersebut. Wa qala Abdu bin Zam'ah akhi. Kata Abdu ibn Zam'ah, ini adalah saudara saya, bukan anak Utbah. Ibnu walidati abi, ini anak dari budak ayah saya. Ulida ala firashihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu lil firash, bahwasanya anak itu lil firash. Firash itu artinya kasur. Maksudnya anak itu disesuaikan dengan istri atau budak tersebut milik siapa. Kalau milik Zam'ah berarti anaknya Zam'ah, gitu. Jadi Nabi SAW mengatakan bahwasanya anak tersebut itu milik Zam'ah, bukan milik Utbah. Walil akhiril hajar, dan yang melakukan perzinahan itu akan dirajam menggunakan batu. Summa qala li Saudata binti Zam'ah. Kemudian Nabi SAW berkata pada Saudah
bintu Zam'ah. Saudah ini adalah putri dari anak perempuan dari Zam'ah. Apa kata Nabi SAW pada Saudah? Ihtajibi minhu. Hendaklah kamu menutup diri dari ibn walidati Zam'ah ini. Kalau kita melihat dari nasabnya seakan-akan itu adalah saudaranya sendiri. Nah, kenapa masih dikatakan seperti itu oleh Nabi SAW? Dia diperintahkan berhijab, menutup diri dari anak budaknya Zam'ah ini. Kenapa? Padahal ini saudaranya. Lamma ra'a min syabahihi bi Utbah ibn Abi Waqqas. Karena anak dari budaknya Zam'ah ini mirip dengan Utbah. Jadi khawatir Nabi SAW. Qalat, lalu Sayyidah Aisyah berkata, fama ra'aha hatta laqiyallah. Allah. Maka anak dari budaknya Zam'ah ini tidak pernah melihat Saudah sampai dia meninggal dunia. Masya Allah. Fahadal hadis sarihun fi wujubil hijab. Maka hadis ini sangatlah jelas akan kewajiban berhijab. Wa huwa haditsun sahihun rawahul Imam Malik fil Muwatta, dan hadis ini termasuk hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al Muwatta. Nah, sekarang kita akan pindah pada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan al-hijabu laisa huwa sababal hazimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hijabu laisa huwa sababal hazimah. Menggunakan hijab itu bukan sebab kekalahan ataupun kehancuran. Jadi yang disebutkan di pembahasan sebelumnya bahwasanya perempuan atau anak perempuan itu diperintahkan untuk berhijab. Perempuan itu diperintahkan untuk berhijab. Nah, jangan kalian ngira bahwasanya dengan berhijab ini akan menjatuhkan martabat dan kedudukan kalian sebagai perempuan. Tidak. Karena hijab itu bukan sebab dari hilangnya kehormatan seorang perempuan. Bahkan dengan hijab, perempuan itu akan menjadi terhormat, akan menjadi mulia, akan terjaga kesuciannya. Yadhunnu ba'dul jahalah, sebagian orang-orang bodoh menganggap annal hijaba qaidun lil mar'ah, bahwasanya hijab ini adalah belenggu pada perempuan sehingga dia tidak bisa bergerak ke sana kemari karena ada hijab. Sebagian orang menganggap seperti itu. Wa nidhamun thaqil, banyak sekali orang-orang bodoh menganggap bahwasanya hijab ini adalah peraturan yang sangat berat. Wa adatun qadimatun, dan menganggap bahwasanya hijab adalah tradisi yang kuno, di mana hijab ini adalah sebab fit ta'akhuril ladzi yashtaki minhul mufakkirun al muslimun. Menganggap bahwasanya hijab adalah sebab ketinggalan zaman katanya. Wah, ini hijab ketinggalan zaman sini sudah. Allah alladzi yashtaki minhul mufakkirun al muslimun, di mana hal tersebut yang dikeluhkan oleh para pemikir yang jenius katanya, menganggap bahwasanya hijab ini adalah tradisi dulu dan orang yang menggunakan hijab itu sudah ketinggalan zaman. Mereka menduga hal seperti itu. Wa annahu isti'badun lil mar'ah, menganggap bahwasanya memakai hijab itu adalah bentuk perbudakan pada perempuan. Wa azlun laha 'anil alam, dengan berhijab mereka menganggap bahwasanya hijab itu adalah menyingkirkan perempuan dari muka bumi ini, seakan-akan mereka itu di dunia lain katanya. Wa intiqasun min karamatiha wa shakhsiyatiha, menganggap bahwasanya hijab adalah kekurangan dari kehormatan seorang perempuan dan akan mengurangi kepribadian mereka. Jadi ada orang-orang bodoh katanya, kata beliau, yang menganggap bahwasanya hijab itu adalah sebab dari kesengsaraan perempuan. Lalu apa yang dikatakan oleh beliau? Wa min hadhihi da'wa wan nuqtah, dan dari dugaan dan dakwaan yang seperti ini, yang itu bisa dikatakan tidak betul.
Intalaqatil fitnah fanjarafa wara'aha man injaraf. Dari adanya fitnah seperti itu, menganggap bahwasanya hijab adalah sebab hinanya seorang perempuan, maka terhanyut di pemikiran tersebut, di fitnah tersebut, banyak sekali orang-orang muslimah yang ikut-ikutan. Wa baqiya man hafizahullah. Masih ada sebagian yang tidak terhanyut dengan fitnah tersebut. Wa taraddada man tahayyara. Banyak sekali orang bingung. Apakah betul hijab ini sebab kehancuran perempuan? Wal waqi', tapi pada hakikatnya annal islam huwa alladhi harrara al mar'ata 'ammatan. Perlu diketahui bahwasanya Islam itulah yang membebaskan perempuan. Wa huwa alladhi lahu 'alaiha al fadlul 'azim. Dan ketahuilah bahwasanya Islam itulah yang memberikan karunia yang besar terhadap perempuan. Wal minnatul kubra. Dan ketahuilah bahwasanya Islamlah yang memberikan pemberian yang sangat besar pada perempuan. Kenapa bisa seperti itu? Lihat keadaan perempuan sebelum adanya Islam. Laqad kana halul mar'ati fil jahiliyyati hala bu'sin wa dhillatin wa hawan. Keadaan seorang perempuan di masa jahiliyah sebelum datangnya agama Islam, mereka dalam keadaan kesengsaraan, kehinaan dan juga kerendahan. Dihina perempuan itu di masa jahiliyah. Laqad amalul mar'ata kas-sawaim. Di mana mereka itu memperlakukan seorang perempuan seperti layaknya binatang. La haqqa laha fil hayah wala karamah. Di mana perempuan ini tidak bisa mempunyai hak kehidupan, tidak layak hidup, dan mereka tidak mempunyai kehormatan sama sekali. Itu adalah keadaan perempuan sebelum Islam, di masa jahiliyah dulu. Allah jazakum khair. Kama ja'aluha irthan kal mata' yatawarathunahu ba'duhum an ba'd. Di mana mereka itu mewarisi perempuan layaknya barang warisan, harta warisan, di mana harta warisan itu diwariskan antara satu generasi dengan generasi yang lain. Juga seperti itu perempuan diwariskan dari ayah ke anak, dari anak ke cucu. Seperti itu perempuan sebelum adanya Islam di masa jahiliyah. Perempuan diperlakukan layaknya binatang. Perempuan diperlakukan layaknya barang yang diwariskan. Tuba'u wa tushtara fil aswaq. Di mana perempuan itu di masa jahiliyah diperjualbelikan di pasar-pasar. Wa qad sammawha rijzatan min amali syaitan. Bahkan mereka itu menjadikan perempuan adalah termasuk dari pekerjaan yang buruk dan bagian dari setan, bagian dari perbuatan setan. Itulah perempuan. Kapan itu? Di masa jahiliyah. Wa harramu 'alaiha kulla syai'in. Bahkan mereka itu mengharamkan semua sesuatu untuk perempuan. Melakukan seperti ini haram. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Siwa tadbiril bait. Selain hanya mengurus rumah. Jadi perempuan ini tugasnya di masa jahiliyah hanya mengurus rumah saja. Wa tarbiyatit tifl, ya, mengasuh anak. Wa jaa fi syara'i'il hindi. Bahkan ditemukan di syariat India, di hukum India, annal waba'a wal mauta wal jahima was summa wal afa'i wan nari khairun minal mar'ah. Dikatakan bahwasanya penyakit, kematian, neraka, racun, ular dan api itu kata mereka lebih baik dari perempuan. Sampai segitunya di syariat India. Wa annaha rijsun yajibu an la ta'kulal lahm. Dan perempuan itu kata mereka kotoran yang tidak pantas makan daging. Wa alla tadhak. Tidak pantas perempuan ini tertawa. Bal wala an tatakallam. Tidak pantas perempuan ini berbicara. Ini di syariat kuno. Di syariat kuno orang India. Wa faradu 'alaiha 'uqubatin katsiratan
badaniyatan wa ma'nawiyah. Bahkan mereka itu membebankan hukuman pada perempuan baik secara fisik atau non fisik. Bi'tibari annaha adatun lil ighwa'i yastakhdimuha syaitanu li ifsadil qulub. Kenapa seperti itu? Memandang karena perempuan itu adalah sebagai alat untuk menyesatkan dan merusak hati seseorang, digunakan oleh setan. Sebagai alat, perempuan itu dipergunakan oleh setan untuk mengganggu laki-laki, untuk merusak hati laki-laki. Ini kata mereka. Amma fi Faransa, adapun di Perancis, keadaan perempuan ini seperti apa? Faqad aqada ulama'uhum ijtima'an fil qarni as-sadis al-miladi. Di mana di Perancis, ulama-ulama dan tokoh-tokoh yang ada di Perancis mengadakan satu perkumpulan, tepatnya itu ada di abad ke-6 Milad Masehi, di mana di perkumpulan tersebut mereka membahas yabhatsuna fihi halil mar'atu insan, apakah perempuan itu manusia sampai segitunya, am ghair insan, atau perempuan itu bukan manusia. Akhirnya mereka itu membahas, ujung-ujungnya hasilnya apa dari perkumpulan tersebut? Wantahu ila annaha insan. Mereka mengetahui bahwasanya perempuan adalah bagian dari manusia. Lakin khuliqa li khidmatir rajul. Kan tapi kata mereka, perempuan ini diciptakan untuk melayani laki-laki. Tidak lebih dari itu. La ilaha illallah. Ini keadaan perempuan di Perancis. Amma fi Ingiltere, adapun di Inggris, bagaimana keadaan perempuan di Inggris di masa sebelum Islam? Faqad asdara al-Malikul Henry Thamin amran bi tahrimi mutala'atil kitabil muqaddas 'ala nisa. Di Inggris itu ada keputusan dari Raja Henry yang ke-8 memberikan satu keputusan akan keharaman membaca kitab suci terhadap perempuan. Dilarang membaca kitab suci di hadapan perempuan. Kama anna nisaa kunna ghaira ma'dudatin minal muwatinin. Di mana juga perempuan di masa itu di Inggris ketika itu diperlakukan seperti layaknya bukan pribumi, bahkan tidak dianggap pribumi yang ada di situ. Orang asing katanya. Wala haqqa lahunna fit tamalluk. Bahkan mereka itu tidak mempunyai hak untuk memiliki sesuatu, layaknya budak. Wala limalabisihinna, dan mereka itu tidak berhak memiliki pakaian mereka. Wala lil amwal allati yaktasibnaha bi'araqil jabin. Bahkan mereka perempuan di Inggris itu tidak berhak memiliki harta yang mereka dapatkan dengan penuh keringat yang mereka lakukan. Ammal Islam, ketika Islam itu datang, fa innahu huwallazi rafa'a 'anil mar'atil hiyaf wadh-dhulam. Nah, ketika Islam ini datang, maka Islam itu mengangkat kedudukan seorang perempuan. Dari yang asalnya tidak ada keadilan bagi perempuan, maka Islam memperlakukan keadilan pada perempuan. Di mana perempuan ini disiksa dan dizalimi di masa jahiliyah, maka Islam membebaskan perempuan dari penindasan seperti itu. Wa rafa'aha ila makanatin 'aliyatin lam tasil ilaiha fi akhir tatawwuratil madaniyah. Bahkan Islam mengangkat kedudukan seorang perempuan dengan memberikan kedudukan tinggi terhadap perempuan, di mana kedudukan yang tinggi tersebut belum pernah dicapai dengan peradaban terkini. Al-Islamu huwa alladhi a'lana Al-Islamu huwa alladhi a'lana anna al-mar'ata ahadul unsurain alladhaini takathara minhuma al-insan. Islam memberikan pengetahuan dan memberikan
kabar bahwasanya perempuan ini adalah salah satu dua unsur yang menyebabkan bertambahnya manusia. Wa ja'ala dzalika ni'matan wa minnatan. Dan bahkan Islam itu menjadikan perempuan ini sebagai nikmah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai orang-orang, hendaklah kalian takut pada Tuhan kalian. Allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari satu jiwa. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari kalian istrinya, pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari laki-laki dan perempuan lahirlah manusia yang banyak. Wal Islamu huwa alladhi a'lana lil mar'ati. Dan Islam yang telah memberikan pengumuman untuk perempuan. Wa athbata laha haqqal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Dan Islam yang memberikan hak perempuan ini bisa memerintahkan dengan yang baik, bisa melarang dari apa yang mungkar, fi hududihal khassa biha, sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh syariat untuk perempuan. Wal qiyam bil a'malis shalihah. Islam juga memberikan hak untuk perempuan agar bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Perempuan dan laki-laki yang iman, sebagian itu adalah penolong pada sebagiannya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Di mana mereka itu merintahkan kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah. Mereka bisa melaksanakan shalah dan bisa menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka itu bisa mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Wal Islamu huwa alladhi amara bil ihsani lizzawjat. Dan Islam itu yang memerintahkan perempuan. Islam itu yang memerintahkan kita semua untuk berbuat baik pada para istri. Wa usulil khairi ilaihin. Dan Islam telah memerintahkan para suami untuk bertindak dengan tindakan yang baik pada istri-istri mereka. Wa anqadhaha minal isti'bad. Dan Islam yang telah membebaskan perempuan dari perbudakan. Wal hirmana minal hurriyatil insaniyatis shakhsiyah. Dan Islam telah memberikan kebebasan pada perempuan, kebebasan pribadi manusia. Di mana sebelum adanya Islam, perempuan ini diperlakukan layaknya binatang, layaknya barang yang diperjualbelikan. Wa ja'ala laha huquqan katsiratan mufassalatan fi kutubil fiqh wat tasyri'. Dan Islam telah memberikan hak pada perempuan, di mana hak-hak mereka itu sudah disebutkan secara terperinci di dalam kitab-kitab fikih dan syariat. Istausaw bin nisa'i khaira, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kalian berpesan untuk perempuan ini dengan cara yang baik, perlakukanlah mereka dengan cara yang baik. Khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik pada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya paling baik di antara kalian untuk istrinya. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. La ilaha illallah.